Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesempatan terutama di masa pandemi Covid-19 ini yang tidak hentinya melanda kita. Pada saat ini kita sedang dihadapi oleh badai Omikron, lanjutan daripada mutasi virus Covid-19. Tetapi memang itu tidak menghalangi kita untuk terus berbuat, berinovasi, apalagi di dalam dunia pendidikan. Kemudian, salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi teladan kita dan syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman bimbingan dan konseling di Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai materi saya yang pernah saya sampaikan nih pada acara webinar nasional HMJ BKI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 5 September tahun 2021. Oleh sebab itu izinkan saya ya untuk share screen. Materi ini sengaja saya ulang dan saya rekam kembali karena saya berpikir adalah bagaimana berbagi ya, seperti mengapa harus tinggal di memori laptop saja, alangkah lebih baiknya dibuat dalam bentuk video. Jadi ini sekedar berbagi dan bukan berarti saya juga lebih pandai atau lebih mantap, bukan. Ini ajang berbagi saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, kalaupun tidak sekarang, mudah-mudahan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Baiklah, saya akan coba share screen. Baik, judul yang saya buat itu pada saat itu yaitu optimalisasi peran konselor dalam membentuk kesejahteraan psikologis masyarakat. Baiklah teman-teman bimbingan dan konseling, istilah konselor pada saat ini memang salah satu profesi yang sudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian kita harus membuka mata bahwa konselor sudah dipakai oleh beberapa profesi-profesi, lembaga-lembaga yang pada intinya ketika undang-undang di Indonesia konselor itu adalah pendidik, tapi lembaga-lembaga kita membuka peluang itu, membuka sendiri, misalnya konselor adiksi, konselor rohani Islam di rumah sakit. Jadi semua menggunakan istilah konselor. Kemudian latar belakang pendidikannya juga mau tidak mau memang, karena ada dua kan, ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan satu lagi ada di PT KIN namanya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi pada kesempatan kali ini memang saya akan berbagi HMJ Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi saya ambil materi optimalisasi peran konselor dalam membentuk kesejahteraan psikologis masyarakat. Karena bagaimanapun alumni dari BKI akan terjun ke masyarakat menjadi profil lulusannya penyuluh agama, penyuluh sosial, konselor adiksi, konselor di sekolah, pekerja sosial. Nah, ini kan merambah kepada aspek psikologis individu maupun kelompok maupun masyarakat. Oleh sebab itu yang paling penting kita ciptakan pada masyarakat itu adalah kesejahteraan psikologis. Karena bagaimanapun ketika secara psikologis sudah sejahtera, maka kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan spiritual akan mengikuti seperti itu. Itulah yang tugas daripada konselor di masyarakat maupun di sekolah untuk menciptakan kesejahteraan psikologis. Secara mendalam nanti akan kita bahas di materi ini. Saya lanjutkan saja. Kerangka diskusinya adalah yang pertama bagaimana BK di Indonesia. Tadi sempat saya singgungkan. Kemudian praksis BK antara teori dengan praktek di lapangan. Berikutnya adalah kompetensi dan kinerja konselor. Bagaimana kompetensi yang kita siapkan untuk membentuk mahasiswa-mahasiswa melalui lembaga pendidikan tinggi. Kemudian bagaimana kinerja yang diharapkan oleh masyarakat terhadap konselor itu. Kemudian transformasi kurikulum. Tantangan masyarakat tadi, harapan kinerja masyarakat tadi, harus kita transformasikan ke dalam kurikulum. Apalagi sekarang kan KKN berbasis Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Bagaimana nih?
Kemudian bagaimana mengoptimalisasi pelayanan ini? Jangan ada lagi perdebatan apakah latar belakang pendidikan atau yang non pendidikan, karena memang pemerintah sudah mengambil jalan tengah. Pendidikan profesi guru saya lihat kebijakan Dirjen GTK untuk PPG boleh dari S1 bimbingan dan konseling Islam dari Fakultas Dakwah, S1 psikologi, S1 konseling pastoral, ini harus kita buka mata kita. Ya bagaimanapun ini tadi praksisnya kan. Kemudian bagaimana menciptakan nilai tambah seorang konselor. Inilah kemungkinan kerangka diskusi yang saya susun yang dapat kita diskusikan nanti. Pertama kita lihat bahwa bagaimana sesungguhnya BK di Indonesia itu. Kalau kita membaca literatur dari luar, misalnya di Amerika, Asosiasi Konselor Amerika, begitu kokohnya antara filosofi sampai kepada praksis. Sampai beberapa ada cabang-cabang bimbingan dan konseling bidang-bidang yang sudah mumpuni di asosiasi profesinya masing-masing. Misalnya asosiasi konseling rehabilitasi, konseling narkoba, konseling militer. Bagaimana di Indonesia? Apakah iya harus kita pertahankan terus menjadi di bidang pendidikan? Kita harus mengembangkan ke arah sana, harus berani membuka. Karena itu kebutuhan masyarakat, kan begitu. Secara filosofis memang tidak ada masalah. Konseling dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh pasar. Sehingga muncullah secara keilmuan. Dari filosofis ke keilmuan tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Lurus dia. Di perguruan tinggi dibahas, materi-materinya cukup, teorinya, prakteknya, riset-risetnya. Dari yang filosofis tadi, tidak ada masalah. Kemudian yang menjadi masalah kita adalah antara dari keilmuan menuju ke praksis aplikasi di masyarakat. Dari perguruan tinggi nih ke lapangan pekerjaan. Contoh saja misalnya. Alumni S1 bimbingan dan konseling kependidikan seharusnya ke sekolah. Tapi kan di tempat lain kan dibutuhkan di KKBN. Makanya motonya kan konseling di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, di mana-mana siap, yang bergerak SPD itu. Kemudian muncul dari Kementerian Agama bimbingan dan konseling Islam di Fakultas Dakwah. Secara praksisnya profil lulusannya menjadi penyuluh agama Islam. Tapi muncul kebijakan ketika penerimaan PNS di madrasah, diterima ini guru bimbingan dan konseling yang dari ini. Salah. Apa berita? Ini Pak, minta tanda tangan semua Pak. Tanda tangan apa? Kan negaranya Mas SK, Pak. Yang lain ada tempat identitas. Gimana Pak? Mana? Kasih ya Pak. Baik. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi secara ini kebijakan, iklim lingkungan dan personal konseling itu sendiri yang membuat praksis itu terjadi pembelokan, titik belok ya, pembelokan antara dari keilmuan. Dan seharusnya kan tidak ada masalah. Profesi-profesi yang lain udah mumpuni, kok nggak ada masalah antara keilmuan dengan praksis. Kemudian kita lihat teman-teman sekalian, ini saya sampaikan tadi bahwa yang pertama adalah masalah kita tataran praksis itu yang saya angkat, guru BK atau konselor sekolah dapat berasal dari prodi BK, bimbingan konseling Islam, BKI, BPI, BKPI, konseling pastoral dan psikologi. Berdasarkan surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud tentang kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik untuk
P3K tahun 2021. Nah, ini kan praksis kita ini. Gimana dari sisi keilmuan ke. Kemudian yang kedua adalah penyuluh agama Islam, penyuluh sosial, penyuluh kemasyarakatan, penyuluh KB, keluarga berencana, BPI dan BKI. Kemudian konselor adiksi, psikologi, kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan bimbingan dan konseling berdasarkan peraturan BKN nomor 15 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional konselor adiksi, teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Nah, inilah menjadi tataran praksis kita bagaimana iklim di dunia kerja sesungguhnya ini kenyataannya. Itulah yang dihadapi oleh kita sebenarnya. Kemudian tantangan yang hal lebih besar sebenarnya yang harus kita ikuti adalah bagaimana menciptakan lulusan daripada bimbingan dan konseling Islam ini, bimbingan dan konseling, calon konselor ini adalah siap untuk bersaing di dunia internasional. Jadi kalau di Amerika itu kan lisensi dia untuk jadi konselor rehabilitasi, konselor adiksi. Jadi nggak terbatas seperti di Indonesia hanya sarjana bimbingan dan konseling yang tidak mempunyai lisensi kemampuan untuk spesifik masing-masing. Pendidikan profesi konselor kita juga hanya pada sampai tataran spesialis 1. Sementara kalau di luar negeri di Amerika ini, contoh lah ini misalnya, lapangan pekerjaan yang dibutuhkan mereka adalah mental health therapist. Di sini kita lihat adalah mereka membuka ini pelayanan-pelayanan untuk posisi-posisi terapis. Nah, untuk dilatih menjadi seorang terapis dengan bonus-bonus kesempatan. Pertanyaannya sekarang, apakah alumni-alumni bimbingan dan konseling, bimbingan penyuluhan Islam BKI yang ada di Indonesia ini mampu untuk memasuki wilayah ini? Masuk untuk mengambil wilayah ini. Nah, kan kalau ini bisa, berarti diakui alumni kita levelnya bisa masuk ke level internasional. Tapi sampai sejauh ini kan masih terbatas daripada alumni kita yang mencoba untuk keluar dari kebiasaan ini. Jadi ini tantangan praksis kita. Sehingga diharapkan ke depan alumni-alumni bimbingan dan konseling dapat mengambil lisensi ataupun pendidikan singkat di luar negeri, baik di Amerika, Australia maupun di Eropa. Sekarang kita lihat adalah kompetensi kinerja konselor yang diharapkan. Pertama adalah pengalaman dengan pendidikan dan pelatihan. Jadi bagaimana pengalaman menjadi seorang konselor dan pendidikan dan pelatihan yang kita siapkan seperti itu kan. Kemudian kemampuan dan kepribadiannya harus juga dibentuk kompetensinya dengan kepribadian. Jadi kalau kompetensi profesional konselor itu kan ada termasuk kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian. Kemudian adalah nilai dan keyakinan. Nah, ini juga penting, nilai keyakinan yang dimiliki oleh calon-calon konselor ini. Mahasiswanya harus menjadi pertimbangan. Kemudian berikutnya adalah target dan aktivitas pelayanan. Di mana saja pelayanan bimbingan dan konseling ini yang akan menjadi target market pasar kita. Sehingga nanti bimbingan dan konseling tidak hanya sekedar seorang konselor bekerja di lembaga-lembaga yang sudah mapan. Tetapi ke depan diharapkan konselor mampu untuk menyediakan marketnya sendiri, membuka praktek-praktek pribadi, bekerja sama dengan perusahaan. Oleh sebab itu harus kita siapkan adalah bisnis, strategi, dan inisiatif. Serta apa keunggulan lembaga yang kita bangun. Saya melihat beberapa akhir ini adalah konseling rehabilitasi. Jadi membuka lembaga rehabilitasi ini merupakan salah satu ide kewirausahaan peluang bagi seorang konselor. Hampir 80% pelayanan di rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi narkoba,
diperankan oleh konselor meskipun bekerja sama berkolaborasi dengan kesehatan, psikologis maupun spiritual. Oleh sebab itu apa? Ini merupakan target-target kita. Kenyataannya apa? Lembaga-lembaga yang membuka rehabilitasi swasta itu kebanyakan bukanlah dari latar belakang pendidikan, bimbingan, dan konseling. Hanya pekerjanya saja dari bimbingan dan konseling. Bahkan itu ada juga tidak dari bimbingan dan konseling. Oleh sebab itu ini menjadi tantangan bagi kita. Peluang kewirausahaan, bisnis strategi market kan keunggulan lembaga. Kemudian mari kita bangun iklim visi dan budaya pelayanan di lembaga kita masing-masing, terutama di perguruan tinggi. Membuka mata dengan merdeka belajar ini merupakan suatu peluang yang nyata. Berikutnya adalah kita harus berupaya nih mentransformasikan kurikulum bimbingan dan konseling atau bimbingan dan konseling Islam ini, yaitu KKNI berbasis kampus merdeka, merdeka belajar, revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0. Inilah saatnya kita berkolaborasi. Jadi tidak ada saatnya lagi sekarang kita itu berdebat PKI, BK. Harus berkolaborasi. Mata kuliah juga kita harus menyesuaikan dengan perkembangan revolusi industri. Bahasa Inggris tidak hanya sekedar lagi menjadi mata kuliah untuk hanya sekedar mata kuliah umum, tapi bagaimana para mahasiswa bimbingan dan konseling disiapkan untuk mampu bersaing di kancah internasional. Seperti tadi mengambil lisensi-lisensi dari internasional. Oleh sebab itu bahasa menjadi salah satu keunggulan yang harus wajib dikembangkan dari prodi kurikulum daripada prodi ini. Kemudian berikutnya adalah masalah revolusi industri. Mau tidak mau saat ini kompetensi di bidang teknologi IT. Bagaimana memasarkan pelayanan bimbingan dan konseling kita ini? Ya tengok daripada profesi kedokteran, mereka menciptakan Halodoc, aplikasi mobile berbasis Android. Gimana kita bimbingan dan konseling? Merancang ini. Jadi kita juga harus menyiapkan kurikulum-kurikulum bagi mahasiswa, terutama berbasis teknologi, misalnya coding, membuat aplikasi mobile. Kalaupun tidak itu, minimal untuk merangsang mahasiswa. Selebihnya untuk pengembangan aplikasinya kan bisa berkolaborasi, kampus merdeka bekerja sama dengan prodi teknologi informasi. Berikutnya adalah kenapa kita ini? Karena bagaimanapun tujuan kita ini kan untuk mencapai kesejahteraan psikologi yang ditandai dengan apa ciri-cirinya sejahtera psikologis masyarakat itu? Yaitu autonomi, kemandirian di masyarakat itu sendiri untuk menentukan tujuan hidupnya seperti itu. Kemudian penerimaan diri. Jadi bagaimana menciptakan masyarakat ini yang mampu menerimanya diri sendiri baik kelemahan dan keunggulannya dan tidak menjudge bahwa dirinya itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mengembangkan kompetensi yang ada pada masyarakat klien kita. Ini tujuan daripada bimbingan dan konseling itu, yaitu bagaimana kita memperkuat kompetensi-kompetensi yang telah dimiliki daripada individu. Kemudian personal growth, to be open to learning. Bagaimana kita berusaha nih agar masyarakat kita itu terbuka untuk belajar terhadap pengetahuan yang baru, tidak stagnan begitu, menerima apa adanya saja. Karena dunia begitu cepat terjadi perubahan. Kemudian hubungan yang sehat. Kalau dalam Islam itu kan hablum minallah dan hablum minan nasnya seimbang nih. Hubungan yang sehat itu. Satu saja yang tidak seimbang, misalnya hablum minallah saja, hablum minan nas tidak seimbang. Itu menjadi masalah sehingga tidak sejahtera psikologisnya. Ibadah sholat 5 waktu rajin, sholat tahajud rajin, puasa rajin, tetapi bertetangga tidak baik. Itu kan menjadi permasalahan. Di kantor juga tidak baik. Kepemimpinannya bermasalah. Nah, kan ini bermasalah. Kemudian apa indikator berikutnya kesejahteraan psikologis itu adalah mempunyai tujuan hidup. Jadi ini tujuan hidup ini
pada masyarakat itu harus dibentuk. Bagaimana seorang keluarga mempunyai tujuan hidup yang mulia, menciptakan generasi yang cerdas, soleh, soleha, itu kan tujuan hidup. Tapi ada individu-individu kita yang tidak mampu menentukan tujuan hidup. Salah satu itu kan, tidak mampu dia menentukan kapan untuk menikah. Kapan untuk bisa membangun usaha yang mandiri. Tidak mampu merencanakan dan merealisasikan itu, makanya akan bermasalah seperti itu. Fokus hanya kepada karir, tapi tidak menikah. Ini merupakan salah satu kendala ataupun masalah-masalah dalam kesejahteraan psikologis. Oleh sebab itu fokus kita apa? Yaitu apalagi kita makhluk umat beragama, terutama muslim kan, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sebenarnya kesejahteraan psikologis yang paling utama itu. Berikutnya adalah bagaimana kita mengoptimalisasikan pelayanan bimbingan dan konseling. Masalah-masalah yang kita hadapi kan macam-macam. Semua masalah itu harus dibantu pelayanannya oleh bimbingan dan konseling. Yang pertama kita lihat siswa membolos, itu kan biasa. Kemudian orang dewasa yang tidak ingin menikah, takut pada perempuan, tidak tamat kuliah tepat waktu, pasangan yang memutuskan untuk tidak punya anak. Ini merupakan masalah-masalah yang dapat ditangani oleh bimbingan dan konseling, oleh konselor itu sendiri. Ini menjadi masalah bagi setiap individu dan penanganan juga berbeda-beda. Masalah ini juga disikapi berbeda-beda oleh setiap individu. Sehingga memang apabila masalah ini dibiarkan tanpa ditangani, dibantu pelayanan oleh bimbingan dan konseling oleh konselor, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih berat. Dan itu ya yang kita antisipasi melalui pelayanan bimbingan dan konseling yang kita optimalkan baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti itu. Pertanyaannya sekarang kan muncul seperti ini. Coba kita pikirkan ya kan. Ini lagi trending. Dihujat dan dibully karena memutuskan tidak mau punya anak. Kita Sapitri santai aja. Inilah realita kehidupan masyarakat kita. Seorang konselor memandang ini bagaimana? Apabila masyarakat umum ini dia dihujat dan dibully. Tapi seorang konselor, mereka ini sesungguhnya butuh konseling. Jadi ketika konselor memberikan pelayanan, kenapa rupanya? Apa latar belakangnya mengambil keputusan itu? Jadi kan dalam masyarakat ini kan tidak perlu terjadi berbeda pendapat, itu tidak masalah. Yang penting bagaimana bimbingan dan konseling hadir. Itu adalah pilihan. Nah, dengan dibully dan dihujat ini ya secara dari Instagram dan media sosial menyatakan santai, tapi sesungguhnya dia akan memiliki masalah tersendiri. Jadi oleh sebab itu masyarakat, kita harus memahamkan kepada masyarakat bahwa jangan menghujat dan membuli karena itu adalah pilihan. Ketika misalnya saudara ini ingin konseling, barulah. Jadi sebagai seorang konselor kita harus memandang itu secara positif, unconditional positive regard, dan tidak boleh menilai. Jadi harus tidak boleh menilai terlebih dahulu tanpa kita mengetahui seluk-beluk permasalahan daripada klien kita masing-masing. Seorang konselor harus ciptakan itu penerimaan positif tanpa siaran. Kemudian adalah mindset kita. Seperti yang tadi itu kan, mindset kita yang seperti itu kalau masyarakat kan marah, benci, bully, delete pertemanan. Itu kan ketika di media sosial ada orang marah-marah, benci-benci, nggak dibuka lagi komentar. Itu merupakan salah satu indikasi bahwa terjadi dalam istilah konseling case terganggu dia kehidupan efektif sehari-harinya. Kemudian sejak psikologisnya kan terganggu. Oleh sebab itu konselor harus melihat itu bahwa sebagai aspek penyebab, jangan gejala. Ada orang yang tidak memutuskan untuk menikah, dia marah, benci, bully, dia tidak sesuai dengan pemikiran ya kan. Tapi kita apa sebagai seorang konselor? Kita harus penyebab, ada sesuatu hal, ada alasan, ada makna yang
kenapa dia memilih seperti itu. Kita identifikasi masalahnya. Kita lakukan instrumentasi, himpunan data, kita analisis, kita diagnosis, kita intervensi layanannya. Kita berikan terapi, coaching, dan seterusnya. Itulah tugas seorang konselor. Itulah bedanya antara konselor dengan masyarakat umum profesi kita ini. Jadi, itulah yang harus kita bentuk untuk memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang optimal tadi kepada masyarakat. Oleh sebab itu kepada adik-adik mahasiswa bimbingan dan konseling, ayo kita ubah mindset kita. Setiap ada masalah, baik masalah umum ataupun masalah pribadi, baik yang menyangkut diri kita maupun orang lain, jangan kita fokus kepada gejala-gejalanya. Misalnya anak terlambat, oh ini gejalanya, anak ini malas, kan seperti itu. Sehingga marah yang timbul, tapi adalah kita lakukan mindsetnya, penyebab, identifikasi kenapa dia terlambat datang, apa penyebabnya. Oh, kemungkinan karena dia bisa terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Bisa jadi dia bekerja. Itu yang kita lakukan, analisis, diagnosis, intervensi, kan, terapi. Jadi bukan yang kita lakukan itu adalah membenci, membuli. Nah, kan? Itulah peran kita. Jadi sejak dini adik-adik calon mahasiswa bimbingan dan konseling atau bimbingan dan konseling Islam, itulah yang perlu Anda kembangkan. Jadi coba sebelum nanti memberikan pelayanan, ubah mindset ini. Karena nanti klien yang Anda hadapi kan bermacam-macam. Beda-beda latar belakangnya, seperti itu. Oleh sebab itu, kita menganggap bahwa bimbingan dan konseling itu merupakan upaya pemberian bantuan agar individu atau kelompok mampu mencapai kesejahteraan psikologis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa indikator-indikatornya? Yaitu apa? Sabar dan tawakal. Apa sih sabar itu? Sabar itu merupakan suatu upaya daripada individu untuk terus berjuang tanpa henti, walaupun ada kerikil-kerikil tajam, masalah-masalah yang dihadapi, terus berjalan ke depan tanpa berhenti, kan itu. Bukan berarti sabar itu berhenti, kata kuncinya. Kalau sabar itu dimaknakan berhenti, maka hidup ini akan stagnan. Tapi sabar yang dimaksud sini adalah terus berjuang. Hari ini ditolak judulnya, besok terus dipelajari lagi, dijumpai lagi, dianalisis kembali. Nah, itulah dia sabar yang dimaksud dalam konteks kita ini menurut agama Islam itu, kan. Kemudian ikhlas, itu harus dilatih. Kemudian tangguh, mandiri, religius. Nah, ini juga penting dikembangkan pada diri individu. Nilai-nilai religius, spiritualitas, itu sangat membantu. Kemudian mampu mengendalikan diri, berpikiran luas dan dinamis, jangan sempit. Apalagi di masa saat ini, zaman sudah terbuka. Jadi sebagai seorang konselor, kita harus menganggap bahwa klien-klien kita itu adalah orang yang memiliki kemampuan. Jadi tidak boleh kita berpikiran sempit dan menjustifikasi. Itu merupakan suatu hal yang salah. Karena memang harus kita pahami bahwa konseling itu merupakan proses yang panjang dan unik. Oleh sebab itu, mengapa terbentuk kepribadian setiap individu ini? Hasil daripada proses yang panjang, yang unik, dan rumit yang dialaminya. Setiap individu memiliki kisahnya masing-masing. Seorang konselor harus memahami kondisi itu, baik latar belakang pribadi, sosial, keluarga, nilai keyakinan, kepercayaan, organisasi, itu kan mempengaruhi. Inilah yang kita hadapi. Lihatlah gambar-gambar ini. Bertipikal-tipikal individu yang akan kita bantu pelayanannya. Oleh sebab itu apa? Seorang konselor harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi ini. Jadi konselor itu adalah yang betul-betul orang yang spesial. Mahasiswa bimbingan dan konseling itu adalah orang-orang yang spesial yang diciptakan, dilatih untuk membantu masyarakat memberikan pelayanan yang profesional dan maksimal. Jadi jangan kita selalu menganggap itu gejala, kan.
seperti itu. Tapi apa penyebablah yang harus kita utamakan. Kenali, paham daripada setiap kepribadian-kepribadian yang ditunjukkan oleh individu ataupun masyarakat. Tidak mudah untuk menilai dan menjustifikasi, apalagi secara negatif. Kemudian yang paling penting kita itu adalah mari kita tampilkan daya pikir kita sebagai seorang konselor. Sebenarnya setiap profesi ini harus menonjolkan daripada daya pikir kita, daya tarik kita, teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah ciptakanlah dalam diri kita itu namanya altruistik. Motivasi altruistik apa? Teman-teman sudah memahami itu kan? Yaitu apa? Kita akan senang memberikan bantuan pelayanan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dan merasa senang ketika orang itu sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Altruistik itu bahagia gitu. Sebagai seorang konselor bahagia apabila klien kita itu mampu untuk keluar dari masalahnya, menemukan solusi dari masalah. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Itu luar biasa sebenarnya. Kemudian apa? Penerimaan positif tanpa syarat yang harus kita kembangkan. Itu terlihat saudara-saudara, teman-teman sekalian, bagaimana kita menangani siswa, menangani klien kita. Belum apa-apa misalnya siswa sudah takut dengan kita marah. Tapi kita penerimaan positif. Ketika ada siswa yang bermasalah, kita terima dia positif. Kita tanya apa bagaimana kabarnya. Sehingga dia nyaman, bukan tertekan. Kemudian empati, ini juga kita kembangkan. Yang terakhir itu adalah namanya asas yang paling utama itu adalah kerahasiaan. Itulah modal kita. Modal kita rahasia. Jadi ketika ini kita sudah kita jaga, mudah-mudahan kita akan memiliki menjadi seorang konselor yang berkarakter dan yang memiliki daya tarik tersendiri. Nah, inilah yang harus kita ciptakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Meskipun ini saya ambil secara saripatinya aja, meskipun sebagai konselor kan ada asas-asas yang paling utama. Tapi ini merupakan poin-poin yang menurut saya begitu penting yang harus kita kembangkan untuk mewujudkan pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimal, optimal untuk membentuk kesejahteraan psikologis masyarakat. Baiklah teman-teman sekalian, itulah kira beberapa yang dapat saya sampaikan bagaimana posisi dan kedudukan bimbingan dan konseling ya antara filosofis, keilmuan praksis dan apa saja kompetensi-kompetensi inovasi kurikulum dan bagaimana menampilkan daya tarik sebagai seorang konselor untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat dalam membentuk kesejahteraan psikologis pada masyarakat tentunya. Itu aja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf atas keterbatasan, kelemahan-kelemahan. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan diberikan komentar pada kolom komentar. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.